Apa yang ada di bayangan kalian ketika memikirkan sosok raja dan ratu? Pastinya, seorang raja atau ratu identik dengan sikap yang elegan, berkarisma, tegas, dan pastinya dihormati. Tapi meski raja dan ratu dituntut menjadi contoh yang sempurna, kita tidak bisa menampik kenyataan bahwa mereka pun hanya manusia biasa yang memiliki keterbatasan dan kebiasaan-kebiasaan yang sama seperti manusia pada umumnya. Dahulu, selama berabad-abad, Rusia menganut sistem kepemerintahan monarki absolut, yang artinya letak kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja atau ratu. Di Rusia, raja disebut sebagai Tsar, dan untuk ratu disebut sebagai Tsarina. Di balik sosok Tsar atau Tsarina yang disegani, pastinya mereka hanya manusia biasa yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik ataupun buruk. Berdasarkan artikel yang ditulis seorang sejarawan Rusia, Georgy Manaev, berikut daftar kebiasaan-kebiasaan unik dari Tsar atau Tsarina yang mungkin bakal bikin kalian tertawa geli ataupun geleng-geleng kepala. Pada abad ke-18, kebiasaan minum kopi lebih identik dengan pria. Tapi Ratu Catherine II memiliki kebiasaan minum kopi yang tidak biasa. Jika kopi hitam kental biasanya jadi favorit kaum bapak-bapak, ternyata Ratu Catherine menyukai kopinya seperti itu, kental dan kuat. Resep kopi hitam yang diminumnya terdiri dari 5 hingga 6 sendok teh kopi bubuk di setiap cangkir kecilnya. Ratu Catherine dikatakan bisa meminum lebih dari 2 cangkir per hari. Suatu hari, seorang sekretaris negara merasa penasaran. Ia lalu meminta izin untuk mencoba kopi ala Ratu Catherine. Tapi setelah meminum kopi tersebut, detak jantungnya meningkat drastis hingga ia harus dibawa ke dokter. Wah, kayaknya Ratu Catherine sudah kebal dengan efek dari kopi kentalnya ya. Tsar Nicholas II atau Nikolai Alexandrovich Romanov adalah tsar terakhir sebelum revolusi Rusia pada tahun 1917. Nicholas dikatakan memiliki adiksi luar biasa terhadap rokok. Konon, ia bisa menghisap kurang lebih 25 batang rokok dalam satu hari. Ia bahkan secara diam-diam mengajarkan putri-putrinya untuk merokok. Tsar Nikolai Pavlovich memimpin Rusia selama 30 tahun, dari 1 Desember 1825 hingga 2 Maret 1855. Ia bisa dikatakan sebagai satu-satunya raja yang menganut gaya hidup sehat, tidak merokok ataupun minum alkohol secara berlebihan. Ia juga menghindari makan makanan manis. Kecanduan yang ia miliki tergolong normal, yaitu nyandu acar timun. Tsar Nikolai disebutkan tidak pernah melewatkan makan acar setiap harinya. Dalam setiap menu makanan sehari-hari, acar timun wajib ada. Di malam hari, ia tidak makan apapun. Ia lebih memilih untuk meminum air asin dari acar kesayangannya. Pyotr Fyodorovich III atau Peter III adalah Raja Rusia periode 1739 hingga 1762. Ia adalah putra dari Charles Frederick, Duke of Holstein-Gottorp, dan Anna Petrovna, Duchess Consort of Holstein-Gottorp. Peter dibesarkan dengan didikan yang keras dan banyak larangan. Kira-kira mirip penyanyi Michael Jackson yang mengaku tidak pernah merasakan indahnya masa kanak-kanak yang seharusnya penuh dengan dunia imajinasi dan bermain. Have you seen my childhood? Nah, itulah yang terjadi pada Peter ketiga, sehingga di usianya yang sudah cukup dewasa, ia masih suka bermain boneka. Bahkan setelah menikah dengan Catherine kedua pun, kebiasaannya main boneka masih berlanjut. Mainan-mainan dan boneka kesayangannya ia sembunyikan di bawah tempat tidur dan rutin dimainkan setiap hari. Kalau kita-kita biasanya begadang karena scrolling sosial media. Tapi kalau Peter, ia begadang karena main boneka. Elizabeth Petrovna memerintah Rusia dari tahun 1741 hingga tutup usia pada 1762.
Masa pemerintahannya disebut sebagai masa pencerahan yang luar biasa bagi Rusia. Dan sang ratu memiliki sebuah kebiasaan unik, yaitu ia suka tumitnya digaruk. Elizabeth mengerahkan dayang-dayang, istri kanselir ataupun istri penasihat untuk menggaruk tumitnya. Dan lucunya, para wanita di istana malah rebutan supaya bisa dapat kehormatan untuk menggaruk tumit ratu. Peter ke-1 atau yang dikenal sebagai Peter the Great memerintah Rusia dari 7 Mei 1682 hingga 8 Februari 1725. Selama masa kecilnya, ia tinggal di sebuah rumah kayu dengan langit-langit kamar yang sangat rendah. Ketika dewasa dan sudah menjadi raja pun, ia lebih suka langit-langit kamarnya rendah. Maka, dimanapun Peter tinggal dan merasa langit kamarnya terlalu tinggi, ia akan meminta para pelayan untuk dibuatkan langit kamar yang rendah. Para pelayan lantas mengakalinya dengan menggantungkan sebuah kanvas besar sebagai plafon dadakan. Menurut kalian, kebiasaan siapa yang paling unik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.